Ini resepnya aku bagi, simpan aja dulu bun, siapa tahu butuh. Karena kue ini tuh favorit banget di hari raya dan bisa jadi ide usaha di bulan Ramadan nanti. Pertama aku mau masak gulanya dulu nih, 200 gram gula putih, 500 gram gula merah atau gula aren, ditambah garam secukupnya, santan kelapa aku pakai 800 ml dan daun pandan. Kita masak sampai gulanya benar-benar larut atau mendidih. Lanjut kita saring supaya nggak ada kotoran-kotoran yang ikut masuk nanti ke adonan. Masukin ke adonannya itu nanti setelah dia dingin atau paling nggak dia sudah dalam hangat-hangat kuku deh. Oke, larutan gulanya kita sisihkan dulu. Lanjut aku mau siapin untuk baluran luarnya. Aku pakai biji wijen secukupnya. Aku nggak tahu ini berapa ya, tapi mungkin 150 gram gitu. Yang jelasnya secukupnya aja. Semakin banyak potongan yang kita buat nanti, semakin banyak kita butuh wijennya. Karena ini untuk baluran keseluruhan kan. Kita sisihkan. Siapkan 400 gram tepung ketan putih, 125 gram tepung ketan hitam. Lanjut aku mau masukin gula merah yang udah kita masak tadi, campur santan dan gula putih tadi. Kita masukkan, aduk-aduk sampai dia benar-benar nggak campur. Pastikan nggak ada yang gerindil. Nah, ini yang spesial. Kalau di tempat kami biasanya dodol ini dicampur dengan bawang merah goreng. Kita masukkan bawang merah gorengnya, kita campur. Kalau udah benar-benar nggak campur semua, ini bisa kita masak sampai dia benar-benar kering. Semakin kering dan semakin tahan nanti waktu disimpan. Jangan lupa terus diaduk supaya nggak gosong. Nggak pakai lama, ini udah mateng kok. Orang-orang sering bilang masaknya itu lama sampai 3, 4, 5 jam itu karena masaknya banyak. Kalau ini kan masaknya dikit, jadi masaknya itu cepat. Wijen yang udah kita sangrai tadi aku letakkan di wadah untuk mencetak si adonan dodol supaya nanti dia nggak lengket. Jadi kita nggak perlu bantuan apa-apa ya, langsung dialesin sama wijen gitu. Untuk bentuknya ini sesuai selera aja. Kebetulan aku ada wadah ini, ya udah di wadah ini aja. Kalau misalnya mau bentuknya bulat-bulat panjang gitu ya, bisa dimasukkan ke dalam plastik. Mau aku pipih-pipihkan dulu. Kalau udah rata nanti bagian atasnya mau aku taburin wijen juga. Bagian suka wijen hitam bisa jadi pakai wijen hitam, atau misalnya di mix antara wijen hitam dan wijen putih, pasti cakep banget tuh hasilnya. Pemberian wijen ini selain mempercantik, menambah nilai estetika, ini juga rasanya lebih enak loh menurutku. Tapi kalau misalnya nggak suka, bisa polosan aja, nggak usah pakai wijen. Intinya balik ke selera masing-masing aja. Kayaknya seluruh permukaannya ini udah bener-bener ketempel sama si wijen. Ini nanti mau kita potong-potong. Jadi ya kalau misalnya mau motong-motong ini bisa dibiarin dulu sampai agak mungkin 1-2 jam atau berapa jam gitu. Supaya dia lebih ngeset dan lebih enak motong-motongnya. Karena semakin dia panas, semakin dia lembek, agak sulit dia untuk dipotong-potong. Bahkan bila perlu masukin aja dulu tuh ke kulkas supaya dia nanti lebih keras, lebih solid ya, lebih enak waktu kita motong-motongnya. Ini mau aku potong dadu aja. Untuk yang jualan, ini untuk dijual ya maksudnya, ini bisa dijual dalam bentuk langsung cetakan full gitu ya. Atau bisa masuk ke dinwall yang kecil supaya nanti orang-orang yang beli tuh lebih mudah itu untuk motong-motongnya. Dan lebih enak juga kan kita ngejualnya bisa dengan harga murah. Karena pastinya setiap orang tuh pasti cari yang harganya murah tapi rasanya enak, ya enggak sih? Nah, ini udah hampir selesai, kayaknya dipotong-potong. Nanti waktunya kita pencicipan. Dodol kita udah jadi dan siap untuk dinikmati. Ini kesukaan setiap orang. Biasanya sih kalau di tempatku ini selalu jadi incaran. Untuk bawang merah tadi, kalau misalnya kurang suka bisa di skip aja. Tapi kalau orang-orang di daerahku itu memang biasanya kalau nggak pakai bawang merah dibilang ada sesuatu yang kurang gitu. Rasanya dijamin mantul, kenyal, manis, dan gurih. Makasih banyak sudah mampir. Murah rezeki, sehat selalu. Selamat mencoba di rumah. Buat yang mau jualan, semoga laris manis ya.